Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yuris Khalifi di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap mengenai database yang sudah kita gunakan di project ini. Jadi ada 4 tabel sebelumnya ya yang sudah kita buat, yakni produk, user, foto produk, dan juga kategori. Nah, di video ke-12 kita akan membahas tentang laporan data master, di mana laporan ini kita akan buat dengan PDF menggunakan plugin DOM PDF. Nah, seperti apa materi kita di video ke-12 kali ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lanjut ke video kita yang ke-12 mengenai laporan data master. Jadi di video ini merupakan video terakhir ya untuk web programming 2. Kita sudah sampai di bagian laporannya. Jadi nanti di bagian laporan data master ini kita nggak perlu bikin controller baru. Jadi nanti kita cuma nambahin function baru, namanya nanti form produk dan cetak produk untuk produknya ya. Dan juga ada form user dan juga ada cetak user. Jadi nanti kita bikin 2 laporan data master untuk menu produk dan user. Nah, untuk PDF-nya nanti kita di sini pakai plugins namanya DOM PDF. Nah, ini DOM PDF adalah salah satu plugin juga yang bisa membuat format .pdf. Jadi nanti kita akan pakai ini dengan menggunakan Composer aja. Jadi kita nggak usah download filenya secara manual. Jadi nanti kita pakai Composer. Nah, untuk DOM PDF sendiri teman-teman bisa cari aja di sini, misalkan Composer DOM PDF gitu ya. Nanti kita cari. Jadi nanti kita tinggal copy paste aja. Atau kita coba cari yang lain. Kita cari lagi punyanya Bari VDH ya. Nah, ini nih, DOM wrapper for Laravel. Nah, ini kita coba ini kita copy aja nih. Ini kita copy ya. Nah, sekarang kita bisa langsung install di dalam project kita. Sekarang kita buka project kita. Oke, sekarang buka terminal dan kita tinggal pastekan aja. Habis itu tinggal di enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kalau sudah berhasil terinstall di project kita, tandanya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada Foundry Security Vulnerability, ini nggak apa-apa, abaikan aja. Nah, sekarang kita close aja terminalnya. Kita sekarang fokus dulu ke controller user ya. Jadi di sini kita mau bikin dulu untuk laporan data master menu user. Nah, sekarang kita mau bikin function baru, ini di bawahnya update atau di atasnya destroy. Kita bikin public function namanya form user. Dimana ini cuma return view aja. Backend view user form. Kemudian kita kirimkan data berupa judul. Judulnya adalah laporan data user. Oke, ini kita save. Kemudian kita bikin satu lagi aja sekalian ya untuk yang cetak usernya. Nah, di sini kita pakai validation request validate. Kita langsung ini aja ya. Oh, ini perlu request ya. Perlu request di sini. Nah, ini validate. Di sini kita mau tambahkan tanggal awal ya. Tanggal awal nanti bentukannya required. Terus juga date, jadi harus format tanggal ya. Kemudian ada tanggal akhir. Kalau tanggal akhir ini sama kayak tanggal awal, required date, tapi ada tambahannya after or equal tanggal awal. Jadi artinya tanggal akhir ini nggak boleh sebelum tanggal awal. Jadi harus pas tanggal awal ataupun harus lebih ya. Nah, ini kita titik koma aja sini, kita save.
Sekarang kita panggil ininya ya, panggil inputannya, request input tanggal awal. Oke, ini sudah. Ini kita duplikat aja biar cepat ya. Akhir, ini tanggal akhir. Jadi nanti di sini mau saya bikin query di dalamnya setelah ini. Nah, ini query sama dengan user .2.2 where between created at koma dolar tanggal awal, inputannya yang ini ya, tanggal awal koma tanggal akhir. Kemudian nanti di order by berdasarkan ID-nya nanti saya setting jadi descending. Oke, ini saya word wrap dulu ya. Oke, jadi $query ini adalah nanti kita panggil model user, di mana datanya nanti akan dicari berdasarkan ini ya, where between created at tanggal awal dan tanggal akhir. Maksudnya ini kan kita di model user atau tabel user ada created at ya. Nah, ini akan dicari nih tanggal created at-nya berdasarkan atau between, antara gitu ya, antara tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian nanti user $user akan mendapatkan query get-nya. Oke, selanjutnya di sini kita mau buat array data dulu. Jadi nanti datanya dipisahkan dari return-nya ya, karena nanti kita nggak bakal return view, tapi return berupa load view punya si DOM PDF-nya. Nah, di sini saya mau tambahkan judul ya, kayak biasa. Ini sama aja, cuma dipisah. Laporan user ini. Kemudian tanggal awalnya kita ambil dari tanggal awal yang inputannya ya. Ini kita duplikat aja. Akhir. Terus nanti di sini ada $cetak. Maksudnya ini cetak kayak gini ya. Cetak ini didapatkan dari $user gitu. Ini sudah. Nah, ini kita tinggal bikin $pdf sama dengan PDF kayak gini ya tulisannya. Nah, nanti teman-teman cari yang ini nih, yang bari VDH tadi ya. Ini kita klik aja biar nanti di import atau di use. Nanti ada di atas nih ya, otomatis nih tuh. Ini kita lanjut PDF .2.2 load view. Nah, ini load view, nanti kita bikin ininya backend.vuser.cetak. Nah, di sini kita masukkan $datanya. Terus kalau kayak gini, ini belum bisa langsung tampil. Kita harus bikin return $pdf stream, terus kita namakan dengan laporan user.pdf. Nah, ini kebetulan di dalam DOM PDF ada dua cara ya. Yang pertama kita pakai stream, yang kedua pakai download. Bedanya untuk yang stream ini dia akan di preview dulu di browser, sedangkan kalau kita pakai download ini langsung datanya ke download otomatis. Jadi nggak ada preview dulu gitu ya. Sedangkan kalau pakai stream ini bisa preview dulu, nanti bisa ya di download setelahnya. Ini kita pakai stream dulu aja ya. Oke, ini kita save. Berarti kita tinggal bikin view-nya ya. Sekarang kita bikin view. Kita bikin manual aja di sini, nggak usah pakai terminal. Tadi itu di user ya. Ini kita bikin dulu home.blade.php.
Nah, ini kita gimana kalau copy dari index aja ya. Kita copy dari index semuanya dulu, nggak apa-apa. Kita paste ke sini. Kita tinggal ubah yang di bawah card title-nya. Nah, ini. Terus yang ini kita nggak perlu pakai tambah data ya, karena kita di sini nggak mau menambahkan data. Ini cukup. Kita tambahkan form dulu. Formnya nanti mengarah ke backend laporan cetak user. Nanti kita bikin juga ya. Terus ini kita kasih kelas dulu formnya, form horizontal. Ini saya word wrap dulu ini. Terus jangan lupa kita kasih metodenya post. Terus nanti kita mau bikin targetnya blank, jadi nanti kita bikin tab baru ya kalau pada saat diklik. Seperti biasa kita pakai CSRF. Terus di sini kita pakai form group. Ini form groupnya kita copy dari create.blade.php aja. Kita copy dari yang ini, yang nama aja deh ya. Ini kita copy, kita masuk sini. Ini kita tinggal ubah sedikit aja jadi tanggal awal. Ini tipenya date. Ini on key press nya kita tetap pakai aja, nggak apa-apa. Terus name-nya kita ubah. Ini kita pakai Ctrl D aja. Nah, ini masukkan tanggal awal. Nah, ini untuk placeholder-nya kita ubah ya. Nah, ini. Oke, ini sudah. Berarti ini kita tinggal copy lagi, berarti ke bawah. Untuk tanggal akhirnya. Tanggal akhir. Ini kita tinggal Ctrl D lagi. Kita ganti jadi tanggal akhir maksudnya. Nah, ini juga tanggal akhir. Baru di bawahnya ini kita tambahkan button. Button tipenya sudah pasti submit ya. Submit. Kita kasih kelas. Di sini kita pakai BTN primary aja. Tulisannya adalah cetak. Oke, seperti ini. Sekarang kita bikin yang cetaknya ya. Kita bikin yang cetaknya di sini. Cetak.blade.php. Jadi untuk yang form dan cetaknya ini kita bikin filenya berdasarkan menunya ya. Jadi kalau menunya user ya berarti nanti adanya di folder user gitu ya. Ini juga sama. Nanti kita di sini nggak pakai ini ya, nggak pakai extend lagi karena nanti ini dia berdiri sendiri, nggak pakai app.blade.php lagi. Nah, di sini saya mau bikin internal CSS ya, dimana nanti tabelnya saya modifikasi sedikit, border collapse. Sudah. Untuk CSS internalnya kita di sini bikin tabel, dimana tabelnya nanti ada tr ya. Terus kita bikin seperti ini dulu aja, dimana nanti di sini kita mau bikin td alignnya left. Di sini ada keterangannya, perihal $2 $judul. Terus di sini kita kasih BR, tanggal awalnya kita tampilkan di sini, tanggal awal, terus sampai dengan tanggal akhirnya kita tampilkan juga. Nah, di sini kita lanjut, kita kasih tag P karena di sini kita nggak pakai bootstrap ya. Kita kasih jarak dengan pakai tag P. Kita bikin tabel lagi. Di sini kita pakai T-head ya biar agak rapi.
Sebenarnya sama aja sih, cuma biar enak aja ada penandanya bahwa ini head dan ini body. Kemudian di sini kita PH-nya nanti kita bikin 5. Nah, kayak gini. Ada nomor, ada email, ada nama, ada row, dan juga ada status. Terus kita di sini bikin T-body. T-body-nya baru nanti kita di sini menggunakan for each yang sudah tadi dikirim menggunakan dolar cetak ya. Dolar cetak as row. Dolar cetak as row. Nah, di sini kita baru tampilkan TR-nya, TD-nya. Ini jangan dikali 5 aja, nggak apa-apa. Biar nanti kita tinggal duplikat ke bawah. Dollar loop, iteration. Nah, di sini baru kita tampilkan apa nih tadi, email dulu ya, atau ini dibalik deh, nama dulu ya. Ini kita pindahkan ke atas, berarti ini nama dulu. Kita duplikat aja ke bawah tuh, ini ganti jadi email. Oh, ini berarti nggak usah ya, ini kita hapus karena nanti di sini kita mau pakai if, karena di sini role ya. Nah, kita pakai if dollar role-nya itu 1, maka tampil super admin. Else if dollar role-nya itu 0, maka tampilnya adalah admin ya teman-teman. Terus ini and if, jangan lupa. Terus ini kita copy lagi aja buat statusnya ya. Ini kita copy, ini Ctrl D, status. Kalau 1 berarti aktif, kalau 2 berarti tidak aktif. Aktif. Oke, ini sudah. Berarti kita tinggal tambahkan roots-nya ya. Kita Ctrl P aja, cari web.php. Nah, di bawahnya mungkin di sini kita tambahkan root, atau kita copy aja dari sini ya, dari yang get nih. Dari yang get login ya maksudnya. Nah, ini saya wrap dulu. Rootnya ini berarti nanti dia laporan form user. Nanti di sini dia pakai user controller. Oke. Nama fungsinya adalah form user. Name aliasnya adalah backend laporan.form user. Ini baru yang form ya. Sekarang kita duplikat lagi aja ke bawah. Ini kita ubah jadi post, karena nanti kita mau mengirimkan form ya. Sini kita tinggal tambahkan cetak user. Ini berarti cetak user juga. Ini juga cetak user. Sini kita tambahkan middleware-nya juga, bahwa nanti untuk mengakses roots ini harus login terlebih dahulu. Atau ini biar lebih rapi mungkin ya, kita hapus dulu. Jadi ini kita sortir berdasarkan menunya. Nah, ini kan ada user, nanti user ketemu user gitu ya untuk rootnya. Jadi ini adalah root user. Ini kita tinggal naikin aja, pindahin pakai alt atas ya. Nah, ini root kategori ya, kategori. Oke. Nah, ini adalah root produk. Dimana saya tahu ini root produk, root kategori ya, teman-teman tinggal lihat aja di ininya ya, di controllernya. Nah, ini udah, ini nggak apa-apa, nggak usah, cukup 3 aja nih yang kita bikin, root user, kategori, dan produk. Ini kita save. Sekarang kita mau menampilkan menunya di sidebar. Jadi kita buka app.blade.php nya.
Sekarang kita cari ini aja deh, sidebar strip item. Nah, ini kita copy mulai dari sini ya, dari sini aja deh, dari yang ini kita copy, kita pastekan ke bawah karena nanti kita ada submenunya juga. Nah, ini kita ubah jadi laporan ya, bukan data produk lagi. Ini mungkin saya wrap lagi. Oke, sudah laporan. Nah, ini kita arahkan ke backend laporan form user. Nah, ini ya, berarti ini adalah untuk usernya, laporan user. Nah, kita bikin yang produknya, nanti kita bikin kayak gini aja, backend laporan .form, atau kita kasih hashtag dulu aja ya. Kita kasih hashtag dulu, nanti biar kita bisa running dulu sementara. Nanti kita ubah lagi di sini. Jadi kalau nanti kita bikin root yang belum ada, itu pasti nanti hasilnya error. Nah, sekarang kita coba jalankan Laragonnya dan running menggunakan web browser. Silahkan teman-teman buka dulu web browsernya. Oke, kalau sudah, ini teman-teman boleh langsung login aja. Kita refresh. Nah, di sini ada laporan. Laporannya coba kita klik yang user dulu ya, karena tadi kita baru bikin yang user. Nah, ini hasilnya. Coba kalau kita jalankan sekarang ya. Di sini saya cek dulu di bagian tabel usernya. Ini created ad-nya itu tanggal 12.07 ya, atau 7 Desember di sini yang punya saya. Oke, berarti di sini tanggal 7 Desember kita pilih. Tanggal 7 Desember sampai hari ini misalkan gitu ya, tanggal 9. Coba kita klik cetak, kira-kira bisa atau enggak. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Oh, ini nama saya nih, L-nya besar ya, harusnya L-nya kecil. Ini kita ubah dulu ya, biar enak dilihat. Nah, ini kita refresh lagi aja, terus pilih continue karena kita metodenya post. Nah, ini ya. Tuh, ini kita sudah berhasil membuat PDF dengan menggunakan DOM PDF ya. Jadi pada saat ini teman-teman di download nih, klik download, nanti otomatis namanya adalah laporan user. Jadi yang tadi sudah kita buat di controller. Oke, ini keren ya, kita udah sampai bagian PDF nih. Sekarang kita mau menampilkan yang di bagian produknya ya. Berarti kita balik lagi ke VS Code-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti kita fokus ke produk controllernya. Nah, ini berarti biar nggak usah repot, tinggal copy paste aja dari punyanya si user. Ini kita copy, kita pindahin ke paling bawah sebelum destroy. Ini kita paste. Nah, sudah pasti ininya berubah jadi form produk. Ini v produk dan ini laporan data produk. Nah, ini cetak produk. Ini sama, berarti ini kita tinggal ganti jadi produk ya. Produk. Kemudian di sini berarti laporan produk juga. Ini bukan $user jadi $produk ya. Nah, ini kita kontrol spasi aja, kita use yang punyanya si Bari VDH tadi. Nah, ini berarti kita ganti jadi produk, dan ini juga laporan produk. Oke, ini sip, udah selesai. Sekarang kita bikin di bagian views-nya dulu sebelum nanti kita ke roots. V produk kita bikin form.blade.php. Nah, berhubung yang di bagian user ada, ini sama aja. Jadi kita copy paste lagi ke bagian form blade yang ada di V produk. Ini kita tinggal ubah jadi cetak produk ya. Oke, selesai. Tinggal nanti kita bikin yang cetak produknya.
cetak.blade.php. Nah, di sini kita close dulu aja ya. Ini kita copy lagi aja stylenya biar satu style. Terus ini juga sama. Nah, bedanya nanti di bagian bawahnya ya. Ini kita bikin P. Nah, di sini saya lanjut untuk membuat tabelnya. Sini ada T-head, ada TR. Kita pakai TH kali 6. Ada nomor, ada status, ada nama produk, terus ada harga, ada stok, dan ada kategori. Ini harga ya. Oke, sudah. Berarti tinggal T-body-nya. Berarti kita tinggal for each lagi dari $cetak as row, as $row. Sini kita bikin TR, TD-nya juga. Ini buat loop dulu, loop iteration. Kita bikin TD. Nah, di sini kita mau menampilkan gambarnya ya. Berarti ini gambar ya, harusnya bukan status. Nah, ini gambar dulu. Berarti kita pakai if di sini. If kalau fotonya ada atau enggak kosong, enggak null, maka kita tampilkan image search. Nah, di sini buat di views untuk DOM PDF kita jangan menggunakan asset, tapi kita pakai public path ya. Public path kita arahkan ke storage image product. Terus di sini kita panggil $row foto. Terus kita kasih width-nya 100%. Ini alt-nya kita hapus aja, nggak apa-apa. Ini saya word wrap. Nah, ini kita copy lagi. Kita bikin else. Else-nya dia mengarah ke image default ya, yang kosongan gitu ya. Image default.jpg ya. Jangan lupa di if. Oke, gambar sudah. Berarti kita tinggal nampilkan nama produknya. Di bawah TD ini kita tampilkan $row nama produk. Terus kita duplikat aja ke bawah. Ini kita mau pakai number format ya, karena ini bentukannya angka. Jadi kita mau tampilkan number format ini. Number format. Sebelumnya di sini kita kasih rupiah di depannya ya. Rp ini sama kayak kemarin. Kita lanjut untuk menampilkan stock dan juga kategori ya. Nah, untuk kategori kita pakai seperti ini, kategori nama kategori, karena kita menggunakan Eloquent ORM ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita tinggal bikin roots-nya ya. Kita bikin roots-nya, berarti kita tinggal copy aja dari sini. Nih, dari sini kita copy ke bagian produk. Nah, ini. Oke, ini kita ganti jadi form produk. Ini berarti jadi produk controller. Ininya form produk. Dan ini juga form produk. Ini kita copy aja. Nah, ini cetak produk. Ini kita copy ke bawah sini. Kita ganti jadi produk controller. Dan ininya adalah cetak produk. Nah, kita save. Dan terakhir kita ubah yang ininya lagi. Ubah sidebarnya. Karena ini masih hashtag ya, ahrefnya.
Jadi seperti ini. Root. Tadi kita udah bikin backend laporan home produk ya, yang ini. Nah, ini kita save. Nah, berarti kita tinggal coba lagi di browsernya. Sekarang kita buka browser. Oke, kalau sudah, ini kita close dulu aja yang cetak user ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ini kita save dulu karena tadi ada perubahan. Nah, ini kita klik home produk. Nah, untuk produk ini di sini created ad-nya itu saya di tanggal 7 juga ya. Tanggal 7 Desember. Misalkan dari tanggal 7 atau dari tanggal 6 misalkan ya. Ini bebas, teman-teman bisa coba aja. Tanggal 6 sampai tanggal 9 gitu. Tanggal hari ini saya buat videonya. Ini klik cetak. Oh, di sini ada kesalahan ini ya. Ini harusnya bukan nama produk dong, harusnya harga ya. Sekarang kita balik lagi ke VS Code-nya, kita ubah sedikit. Tadi ada di bagian produk ya. Nah, ini kita ganti dengan harga. Karena nama produk ini bukan tipe double atau integer ya. Oke, kita save, kita balik lagi ke browser. Oke, di sini berarti kita tinggal refresh saja. Kita klik continue. Nah, di sini sudah bisa ya. Sudah bisa kita pakai. Tapi di sini gambarnya kegedean ya. Coba kita ubah dulu, jangan width-nya 100% ya. Kita balik lagi ke codingan. Ini kita ubah jadi 50 px aja deh. Coba ya, biar nggak kegedean. 50 pixel. Coba balik lagi ke browser. Kita refresh dan klik continue. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Teman-teman bisa zoom in juga. Nah, ini sudah keren. Kita sudah sampai kepada laporan data master. Sebelum saya closing, mungkin di sini kita rekap sedikit ya. Untuk apa saja yang sudah kita buat. Di sini kita sudah bikin 4 sidebar atau 4 menu. Di mana ada dashboard, ada user ya. User juga bisa menambahkan data. Kemudian ada data produk. Data produk sini ada kategorinya dan juga ada produknya itu sendiri. Teman-teman bisa menambahkan gambar tambahan atau foto tambahan atau foto pendukung setelah foto utamanya. Dan yang terakhir kita membahas tentang laporan tentang user dan menu produk. Oke, satu lagi ya, di sini saya lupa nih bagian footernya. Ini masih punya si metric admin. Nah, ini kita mau ubah jadi nama kita sendiri ya. Sekarang kita buka VS Code lagi, kita ubah di bagian footernya. Nah, untuk mengubah footer ini ada di appbla.php. Teman-teman cari aja footer. Nah, ini kita hapus aja. Kita ubah jadi copyright. Kita pakai simbol dan copy. Tahunnya. Terus nama projectnya. By, ini nama kalian aja ya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek lagi di browser. Oke, sip ya. Ini sudah kita ubah footernya jadi nama kita. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita di seri playlist web programming 2. Jadi kita sudah menamatkan seri playlist ini mulai dari video 1 sampai video 12 yang sedang kalian tonton. Kita akan lanjutkan perkembangan project toko online ini di web programming 3. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi di channel YouTube ini. Kalau saya ada kesalahan pada saat penyampaian, mohon dimaafkan. Teman-teman juga boleh komentar seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, tambahan, ataupun mau menambahkan yang nggak ada di video, atau mau request tentang materi apa, silahkan boleh komentar aja. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan buat membahas itu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak seri playlist web programming 2 ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memperkaya ilmu kita. Dan saya ucapkan sampai berjumpa di seri playlist pembahasan yang lainnya.